Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farus S. Mubarak dari kelas 17 3A 29 BSI Kampus Ciputat. Kali ini akan menerangkan makalah statistika analisa data berkala dengan metode least square. Untuk mata kuliah statistika, makalah ini disusun oleh Farus Mubarak, saya sendiri, dengan NIM 171902222, Bimo Sulistyo dan M. Saiful Akbar. Ya, saya akan menerangkan bagian bab 2 pembahasan pengertian analisis data berkala dan 2 komponen data berkala. Bab 2 pembahasan pengertian analisis data berkala. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, perkembangan produksi, harga hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, jumlah unit, dan lain-lain. Serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Serangkaian data yang terdiri dari variabel YI yang merupakan serangkaian hasil observasi dan fungsi dari variabel XI yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama dari waktu yang lampau ke waktu yang mendatang. Data berkala atau runtut waktu adalah serangkaian pengamatan terhadap peristiwa, kejadian, atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti menurut urutan waktu terjadinya, kemudian disusun sebagai data statistik. Dari suatu runtut waktu akan dapat diketahui pola perkembangan suatu peristiwa, kejadian, atau variabel. Jika perkembangan atau suatu peristiwa mengikuti suatu pola yang teratur, maka berdasarkan pola perkembangan tersebut akan dapat diramalkan peristiwa yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Jika nilai variabel atau besarnya gejala peristiwa berasalnya gejala peristiwa dalam runtut waktu, serangkaian waktu, diberi simbol Y1, Y2, sampai dengan YN, dan waktu-waktu pencatatan nilai variabel peristiwa diberi simbol X1, X2, sampai dengan XN, maka runtut waktu dari nilai variabel Y dapat ditunjukkan oleh persamaan Y sama dengan F dalam kurung X, yaitu biasanya nilai variabel Y tergantung pada waktu terjadinya peristiwa tersebut. 2. Komponen data berkala. Pola gerakan runtut waktu atau deret berkala dapat dikelompokkan ke dalam 4 pola pokok. Pola ini biasanya disebut sebagai komponen dari deret datar berkala runtut waktu. 4 komponen deret berkala itu adalah tren sekunder, yaitu gerakannya berjangka panjang, lamban seolah-olah alun ombak, dan berkecenderungan menuju ke satu arah menaik atau menurun. Variasi musim, yaitu aliran sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Variasi siklus, yaitu tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. Dan variasi random atau residu, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Gerakan atau variasi dari data berkala juga terdiri dari 4 komponen, yaitu gerakan variasi tren jangka panjang atau tren sekuler, long term movement of secular trend, suatu gerakan garis atau kurva yang halus yang menunjukkan arah perkembangan secara umum, kecenderungan naik atau menurun. Tren sekunder umumnya meliputi gerakan yang lamanya sekitar 10 tahun atau lebih. Garis tren ini sangat berguna untuk membuat ramalan, forecasting, yang merupakan perkiraan untuk masa depan yang diperlukan bagi perencanaan. Gerakan variasi siklis atau siklus, cyclical movement short variation. Gerakan siklus adalah gerakan variasi jangka panjang di sekitar garis tren berlaku untuk data tahunan. Gerakan siklus terjadi berulang-ulang namun tidak perlu periodik. Artinya bisa berulang setelah jangka waktu tertentu, setiap 3 tahun, 5 tahun atau lebih. Atau bisa juga tidak berulang dalam jangka waktu yang lama.
Gerakan siklis yang sempurna atau meluluskan terjadinya 4 fase kejadian dalam rangka waktu tertentu, yakni kemajuan atau kemakmuran, prosperity, kemunduran atau recession, depression, dan pemulihan, recovery. Gerakan variasi musiman, seasonal movement of variation, gerakan musiman yang punya pola tetap atau berulang-ulang secara teratur selama kurang lebih 1 tahun. Faktor utama yang menyebabkan gerakannya adalah iklim dan kebiasaan gerakan dan kebiasaan. Gerakan variasi random, residu, irregular or random variation, gerakan atau variasi disebabkan oleh faktor kebetulan, chance factor. Gerakan yang berbeda tapi dalam waktu yang singkat, tidak diikuti dengan pola yang teratur dan tidak dapat diperkirakan. Peperangan, banjir, gempa bumi, perubahan politik, pemogokan, dan sebagainya adalah beberapa faktor yang terkenal yang bisa menyebabkan gerakan ini terjadi, sehingga mempengaruhi kegiatan-kegiatan perdagangan, perindustrian, keuangan, dan lain-lain. Baik, sekian dari saya, Faras Mubarak, dengan NIM 1790222. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya, Bimo Sulistyo dan MC Bulakper. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bimo Sulistyo 1790787 akan menjelaskan ciri-ciri tren sekuler. Tren sekuler atau T ialah gerakan dalam data berkala yang berjangka panjang, lamban dan berkecenderungan menuju ke satu arah, menaik atau menurun. Umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Tren sekuler dapat disajikan dalam bentuk persamaan tren, baik persamaan linear maupun persamaan non-linear. Gambar atau grafik ini dikenal dengan garis atau kurva tren, baik garis lurus maupun garis melengkung. Tren juga sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan bagi perencanaan, misalnya menggambarkan hasil penjualan, jumlah penduduk, atau jumlah kecelakaan, atau jumlah kejahatan, atau jumlah unit, dan lain-lain, perkembangan produksi harga, serta volume penjualan dari waktu ke waktu. Tren digunakan dalam melakukan peramalan atau forecasting. Metode yang biasanya dipakai antara lain metode semi-average dan metode least square. Metode kuadrat kecil. Metode least square atau metode yang digunakan untuk analisis time series adalah metode garis linear secara bebas atau free hand method. Metode setengah rata-rata atau semi-average method, metode rata-rata bergerak moving average method, dan metode kuadrat kecil least square method. Dalam hal ini akan lebih dikhususkan untuk membahas analisis time series dengan metode kuadrat kecil yang dibagi dalam 2 kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Secara umum, persamaan garis linear dan dari analisis time series adalah Y sama dengan A plus B kali X. Keterangan Y adalah variabel yang dicari trennya dan X adalah variabel waktu atau tahun. Sedangkan untuk mencari nilai konstanta A dan parameter B adalah A sigma Y per N dan B dalam kurung sigma Y kali X per sigma X kali 2. Metode least square atau kuadrat kecil, metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti rumus. Mencari persamaan garis tren Y kuadrat sama dengan A plus B X atau A sama dengan sigma Y per N dan B sama dengan sigma Y X per sigma X X pangkat 2. Untuk melakukan perhitungan diperlukan nilai variabel waktu X. Jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0. Berikut untuk menemukan N ganjil, maka N sama dengan 2K plus 1 X K tambah 1 sama dengan 0. Untuk genap, maka N-nya diperoleh 2K X1 per X setengah dalam kurung K plus 1 sama dengan 0. Dimana untuk ganjil, jarak untuk antara 2 waktu diberi nilai 1 satuan. Diberi 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Untuk yang genap, jarak antara 2 waktu diberi nilai 2 satuan, di mana di atas 0 diberi tanda negatif dan di bawahnya diberi tanda positif. Nah, sekian
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Saiful Akbar dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan untuk menghitung analisis data berkala dengan menggunakan metode last square, yaitu terdiri dari Y sama dengan variabel yang dicari trennya dan X sama dengan variabel waktu. Di sini kita harus mencari konstantanya dulu, yaitu A, dan parameternya B. Untuk mencari persamaan garis tren Y, berarti Y di sini kita harus mencari dahulu, yaitu terdiri dari rumusnya itu A plus B dikali X. X itu merupakan variabel waktu. Dan untuk mencari A itu sama dengan sigma Y dibagi N, dan B sama dengan sigma YX dibagi sigma X2. Untuk sigma Y itu merupakan nanti total barangnya dibagi N itu merupakan tahun. Untuk lebih jelasnya berikut untuk contohnya. Di sini terdapat contoh kasus data ganjil dari tahun 1995 sampai dengan 2003 volume penjualan buku. Kenapa disebut dengan data ganjil? Karena untuk jumlah tahunnya itu merupakan angka ganjil, yaitu berjumlah 9. Untuk lebih jelasnya, pertanyaan di sini berapa barang penjualan di tahun 2010. Pertama kita harus mencari A-nya dulu. A-nya itu tadi rumusnya itu merupakan sigma Y dibagi N dibagi tahun. Yang di sini tahunnya itu berjumlah 9, sedangkan sigma Y itu merupakan jumlah penjualan dari tahun 1995 sampai dengan 2003. Jadi untuk melihat hasilnya ini bisa dilihat 2460 dibagi 9 sama dengan 273,33. Setelah itu kita mencari B. B-nya itu rumusnya itu terdiri dari sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY itu merupakan jumlah XY dari tahun 1995 sampai dengan 2003. Jumlahnya itu sebesar 775. Sedangkan sigma X kuadrat merupakan total dari X kuadrat dari tahun 1995 sampai dengan 2003. Untuk hasilnya 775 dibagi 60 sama dengan 12,92. Persamaan garis linearnya yaitu Y, tadi untuk rumusnya A ditambah B dikali X. A-nya sudah ketemu 273,3, lalu B-nya sudah ketemu. Untuk mencari nilai X, ini merupakan selisih. Untuk di sini kita bisa lihat untuk X-nya di tabel X. Dari minus 4, minus 3 selisihnya itu 1. Dari sini 1 semua. Dari sini 1. Lalu untuk 2010 bisa kita jumlahkan untuk X-nya itu 11. Karena tinggal ditambahkan saja nanti jumlahnya itu 7 ditambah 4 itu 11. Jadi dengan menggunakan persamaan tersebut dapat diramalkan penjualan pada tahun 2010 yaitu 273,3 ditambah 12,92 dikali 11. Itu berjumlah 415,45, artinya penjualan barang X pada tahun 2010 diperkirakan 415.450 unit. Untuk contoh kedua, ya ini ada contoh kasus data genap. Kenapa disebut data genap? Karena di sini untuk jumlah tahunnya itu genap. Dari tahun 95 sampai dengan 2002 itu berjumlah genap. Pertama kita mencari A-nya dulu, lalu mencari B. A-nya itu rumusnya tadi sigma Y atau total penjualan dibagi N itu merupakan jumlah tahunnya, yaitu sama dengan 268,75. Setelah itu kita mencari B. B merupakan rumusnya itu sigma XY, berarti total XY
dari sini dibagi sigma X kuadrat. Untuk X kuadrat totalnya bisa lihat dari sini penjumlahannya, ini untuk totalnya. Lalu menemukan hasil 7,26. Persamaan garis linier yaitu tadi rumusnya Y sama dengan A plus B dikali X. A-nya sudah ketemu dengan hasilnya, lalu ditambah B untuk hasilnya, lalu dikali X. Untuk mencari nilai X di tahun 2008, kita bisa melihat dari selisihnya. Di sini dari tahun 1999 itu 1, lalu ke tahun 2000 itu 3, jadi selisihnya itu 2. Lalu dari 2001 ke 2002 itu selisihnya 2 juga. Lalu bisa disimpulkan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2008 itu penjualannya untuk nilai X-nya itu 19. Maaf. Sehingga Y sama dengan 268,75 ditambah 137,94 sama dengan 406,69. Artinya penjualan X pada tahun 2008 diperkirakan sebesar 400,69 atau 406,690 unit. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.